warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama saya Asna Mariatul Kiptiah, yang tentu akan membahas seputaran materi dan juga soal-soal SKB atau seleksi kompetensi bidang untuk tenaga kependidikan serta guru. Dan juga untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk pretest PBG juga bisa menyimak channel ini, karena channel ini akan membahas seputar dunia keguruan yang kemungkinan akan keluar pada saat teman-teman nanti mengikuti pretest PPG atau UMPPG gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan juga tekan tombol notification supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang akan saya sampaikan. Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kompetensi guru. Nanti saya tidak akan menjelaskan banyak, saya mungkin akan menjelaskan kurang lebih hanya sekitar 5 menit. Selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk membahas contoh-contoh soal yang berkaitan tentang kompetensi guru. Tapi sebelumnya lihat yang satu ini dulu. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya aku lebih semangat bikin video yang lain. Kompetensi guru itu dimaknai sebagai sebuah gambaran tentang apa yang harus dimiliki dan juga dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian pasal 10 pada UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatakan bahwa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8, bahwa seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan juga profesional. Apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik itu adalah menyangkut kemampuan dalam memahami peserta didik, kemudian mempersiapkan serta melaksanakan pembelajaran, kemudian memahami kurikulum, dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan individu atau kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, kebijaksanaan, kemudian kewibawaan, dewasa, serta menjadi teladan untuk peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini menyangkut kemampuan seorang dalam melaksanakan komunikasi, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan terhadap orang yang di sekitarnya gitu ya. Baik itu kepada peserta didik, kepada teman sejawat, kepada wali murid dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi ajar atau materi pembelajaran secara mendalam dan juga luas. Ya teman-teman, sekarang kita akan lanjut dengan contoh soal dan juga pembahasannya. Soal pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu titik-titik. Di sini ada kata kunci, terutama pada kalimat tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik. Kemudian kata kuncinya ada lagi status sosial. Sudah jelas ya sebenarnya teman-teman di sini. Intinya adalah seorang guru itu harus memperlakukan entah peserta didik ataupun teman-temannya itu dengan baik. Karena seyogianya seorang guru itu tidak dapat hidup sendiri dan juga harus menjalin komunikasi dengan orang lain. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah C, kompetensi sosial. Gitu ya. Ini mudah. Kemudian soal yang kedua, Bu Lydia merupakan guru IPA di sebuah SMP negeri di kota A. Bu Lydia sangat interaktif dan inovatif ketika mengajar di kelas. Beliau begitu menguasai konsep, struktur, metode keilmuan, teknologi yang koheren dengan materi ajar yang hendak beliau sampaikan. Kompetensi yang dimiliki Bu Lydia berdasarkan pernyataan di atas adalah titik-titik ya. Di sini pilihannya adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional serta intelektual. Kita lihat kata kuncinya ada di sini teman-teman, menguasai konsep, struktur, metode, keilmuan, teknologi yang koheren dengan materi ajar. Ini sudah jelas ya teman-teman, ini merupakan kompetensi profesional. Karena kompetensi profesional itu menyangkut kemampuan seorang guru dalam menguasai materi ajar secara mendalam dan juga luas. Jadi jawabannya adalah yang D, kompetensi profesional.
Kemudian soal yang ketiga, Bu Sukma merupakan salah satu kandidat guru berprestasi di kota tempat ia mengajar. Ia terpilih menjadi kandidat karena beberapa kelebihan beliau. Beberapa di antaranya adalah Bu Sukma mampu mengembangkan kurikulum serta melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kompetensi yang dimiliki Bu Sukma adalah titik-titik. Pilihannya sama ya. Di sini ada kata kunci mampu mengembangkan kurikulum serta melakukan kegiatan pembelajaran. Ini jelas sekali ya teman-teman. Jawabannya adalah kompetensi pedagogik. Jawabannya adalah A. Karena mengembangkan kurikulum, kemudian merencanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi, itu merupakan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 4, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Sebelum teman-teman memperhatikan pernyataan-pernyataannya, kita lihat dulu soalnya. Soalnya adalah pernyataan di atas merupakan kompetensi pedagogik guru. Ditunjukkan oleh nomor, kita cari yang termasuk kompetensi pedagogik. Nah, ini pilihannya ya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu di pilihan pertama. Nomor 1, guru memahami dan mengenal baik peserta didik atau mengetahui karakteristik peserta didik. Ini berarti termasuk ke kompetensi pedagogik nomor 1, berarti betul. Kemudian nomor 2, guru senang membaca untuk mengaktualkan pengetahuannya sehingga ia dapat memberikan arahan yang benar dalam kegiatan belajar mengajar. Kata kuncinya adalah mengaktualkan pengetahuannya. Berarti ini termasuk kompetensi profesional. Berarti nomor 2 bukan. Berarti kita coret pilihan A, pilihan D, ya pilihan A dan juga pilihan D yang ada nomor 2-nya. Kemudian yang ketiga, guru dapat merancang pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Ya, ini juga termasuk kompetensi pedagogik. Berarti kita sudah dapat 2, nomor 1 dan juga nomor 3. Kemudian nomor 4, guru dapat bergaul dengan peserta didik. Bergaul berarti berkehidupan sosial, berarti kompetensi sosial. Berarti nomor 4 itu bukan jawabannya. Berarti kita coret yang nomor 4. Berarti otomatis jawabannya adalah yang C, 1, 3, dan 5 gitu. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yang nomor 5 sebagai bahan pembelajaran untuk teman-teman juga. Guru mengadakan evaluasi pada akhir pembelajaran. Ini termasuk ke kompetensi pedagogi ya. Kemudian yang nomor 6, guru memiliki kedewasaan diri dalam menghadapi kedewasaan tuh masuknya ke kompetensi kepribadian. Berarti bukan ya. Berarti jawabannya sudah jelas adalah C, yaitu 1, 3, dan 5. Kemudian untuk soal lagi, Bu Rina merupakan seorang guru kelas di sebuah SD. Ketika melaksanakan pembelajaran, Bu Rina menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan. Sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik, tindakan yang paling tepat dilakukan Bu Rina ketika menghadapi permasalahan ini adalah titik-titik. Jadi, masalahnya adalah kesulitan memahami materi pelajaran ya teman-teman. Sekarang kita lihat pilihannya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. Ini merupakan usaha yang baik, tetapi menurut saya ini tidak efektif dan juga tidak efisien. Tidak serta-merta ketika peserta didik dipindahkan ke depan, maka kesulitan dalam memahami materi pelajaran ini juga akan terselesaikan gitu ya. Jadi ini kurang efektif menurut saya. Kemudian yang B, mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Ini tidak efisien sama sekali ya, karena hanya terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, atau mungkin di sini yang dimaksud 1 orang saja, tapi satu kelas harus mengulangi bahan ajarnya. Ini tidak efisien waktu terutama. Kemudian yang C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Nah, ini yang paling tepat ya teman-teman. Ketika ada permasalahan pembelajaran kepada seorang peserta didik, maka seyogyanya seorang guru berusaha untuk memberikan bantuan belajar kepadanya gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau yang D, menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber, ini juga tidak efektif dan tidak efisien ya. Dan yang E, memindahkan posisi duduk peserta didik tersebut satu meja dengan peserta didik dengan kemampuan kognitif terbaik di kelas, ini sama dengan yang A. Jadi kurang efektif gitu. Mungkin berpengaruh tapi tidak banyak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Yaitu adalah contoh-contoh soal mengenai materi kompetensi guru. Gitu ya.
Ya teman-teman, semoga bermanfaat materinya. Saya tidak terlalu banyak membahas mengenai kompetensi guru karena sebenarnya materinya cukup mudah gitu ya. Karena kita cukup mempelajari 4 kompetensi ini, kita tahu artinya saja, maka kita kemungkinan ketika mendapatkan soal kita bisa menghubungannya ke kompetensi-kompetensi yang ada itu gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.